Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Setiatmoko untuk pelajaran sejarah Indonesia ya di kelas 10 SMK semester 1 untuk pertemuan yang kedua kali ini. Nah, seperti apa sih materinya nanti? Simak terus, jangan kemana-mana. Nah, materi bab pertama kita mempelajari penelusuran peradaban awal di Kepulauan Indonesia ya. Seperti apa sih peradabannya di Indonesia itu sebelum kita ada, sebelum manusianya ada ya. Sebelum manusianya ada sampai di sini, jauh sebelum itu kita ada, kita mencari sumbernya itu apa sih. Nah, terkait sumber materi kita nanti kita akan belajar apa sih. Nah, sebelum itu kita mempelajari di sini mengingat tujuan kita ya, tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama di sini siswa diharapkan mampu ya bisa membandingkan pengertian prasaksara dengan prasejarah. Yang menjelaskan pengertian prasaksara dengan nirleka. Nah, menjelaskan arti pentingnya zaman praaksara. Nah, dengan peta konsep di sini praaksara ya, di sini kita bisa mengenal pengertian zaman praaksara tersebut. Di sini ada juga ilmu bantunya, bisa dasar kita mengetahui zaman tersebut. Sampai di sini kehidupan sosial, ekonomi, budaya daripada zaman tersebut. Nah, ilmu bantu di sini kita dikasih mengenai ilmu bantu. Yang pertama geologi ya. Geologi itu ilmu yang mempelajari lapisan batuan ya dari lapisan batuan. Nah, arkeologi mengenai dari sumber budayanya ya, budaya masyarakat pada masa lampau. Sampai masyarakat paleontologi ya. Nah, paleontologi itu mempelajari masyarakatnya di sini atau manusianya. Nah, dari geologi ya, itu mempelajari mengenai lapisan batuan tadi ya. Ada penelitian di Indonesia mengungkapkan ada 4 zaman di sini ya, zaman geologi. Nah, ada zaman arkaikum, paleozoikum, mesozoikum, dan neozoikum. Nah, keempat zaman nanti kita bisa didasarkan mengenai mengetahui terbentuknya Kepulauan Indonesia itu seperti apa. Sedangkan arkeologi itu juga ada zamannya di sini ya, zaman batu dan zaman logam. Sedangkan manusianya arkeologi, nah Indonesia juga ada manusia praaksara yang jenisnya yang pertama Meganthropus, Pithecanthropus, dan jenis Homo. Masuk ke materi, yaitu di sini pengertian daripada zaman praaksara. Nah, dari bahasa Sanskerta adalah nirleka. Ya, asal katanya dari bahasa Sanskerta yaitu nirleka. Nirleka itu yang bernama di sini nir, yang berarti tidak ada, leka berarti tulisan. Berarti dapat disimpulkan di sini zaman praaksara berarti zaman sebelum mengenal tulisan. Nah, perbedaan manusia praaksara, perbedaan zaman praaksara dengan zaman prasejarah itu ada bedanya, biar nggak salah kaprah ya, perlu digarisbawahi. Yang pertama zaman praaksara, yaitu suatu zaman atau suatu masa di mana manusia itu belum mengenal tulisan. Nah, sedangkan zaman prasejarah, suatu waktu atau di sini manusianya belum memiliki sejarah, berarti di sini manusianya belum ada. Sedangkan sejarah sendiri itu yang dimana manusia sudah mengenal tulisan ya, dimulai sejak manusia mengenal tulisan sampai sekarang ya, begitu panjang dan sangat lama prosesnya di sini. Nah, berikut ini adalah periode kehidupan umat manusia di Indonesia mulai dari zaman prasejarah sampai zaman sejarah. Yang pertama itu zaman prasejarah.
kurang dari 1500 sebelum Masehi. Ya, berarti manusianya belum ada di sini. Nah, sedangkan zaman proto sejarah 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Berarti manusia sudah ada. Nah, zaman sekarang atau sejarah di sini ya 500 sebelum Masehi. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan zaman prasejarah, praaksara, dan zaman sejarah adalah dari aspek tulisan. Ya, zaman prasejarah utamanya di sini belum ada aktivitas manusia. Ya, praaksara ciri utamanya tidak ada tulisan tapi sudah ada manusianya. Nah, sedangkan zaman sejarah memiliki ciri-ciri sudah ada tulisannya. Nah, di sini. Nah, arti penting kita mempelajari sejarah, terutama diibaratkan sejarah itu adalah pohon. Ya, di sini pohon memiliki akar, ya, memiliki akar. Semakin tinggi tumbuhannya di sini, semakin dalam pula akarnya yang menghujam ke bumi hingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin, badai, atau bencana alam lainnya. Demikian juga pula dengan manusia. Ya, semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, ya, semakin dalam pula kesadarannya, kolektivisnya di sini tentang asal usul dan penghargaannya terhadap tradisi. Jadi kita nggak boleh lupa mengenai asal usul kita, siapa kita, ya, dari kita mempelajari sejarah ini. Nah, sekarang timbul pertanyaan, sejak kapan zaman prasejarah itu berakhir? Kira-kira zaman kapan ya? Di sini otomatis kalau jawabannya udah jelas, yaitu sejak zaman manusia sudah mengenal tulisan. Jadi praksara udah berakhir di sini. Oke, itu aja video dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Ya, tidak lupa Bapak menyerukan untuk kalian supaya share, like, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Semoga channel ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.